Bayangkan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan seorang anak dari lembah kecil di Sumatera Barat yang melintasi lautan, menembus gurun, menyusuri kota suci, hingga akhirnya berdiri di tempat paling mulia di bumi, Masjidil Haram. Anak itu bukan anak bangsawan. Ia bukan keturunan sultan. Ia hanya anak kampung, tetapi hatinya penuh cahaya. Inilah kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar yang namanya harum bukan hanya di Mekah, tetapi juga di seluruh Nusantara. Di sebuah kampung bernama Kototuo, di dataran tinggi Agam, udara pagi selalu dingin. Embun menyelimuti daun-daun. Suara ayam dan takbir dari surau kecil saling bertautan. Di rumah kayu sederhana milik Abdul Latif dan istrinya Hamidah, lahirlah seorang bayi laki-laki pada tahun 1860. Bayi itu diberi nama Ahmad Khatib. Keluarga Abdul Latif bukan keluarga kaya. Rumah mereka sederhana, dinding kayu, lantai papan, dan dapur yang selalu berbau kayu bakar. Tetapi satu hal sangat istimewa, rumah itu dipenuhi kitab-kitab kuning. Di rak kecil dekat dinding, beberapa kitab tebal bersanding dengan naskah Arab gundul yang diwariskan turun-temurun. Sejak kecil, Ahmad hidup dalam suasana ilmu. Ibunya mengajarkan huruf hijaiyah dengan sabar. Ayahnya mengulang-ulang pelajaran adab dan akhlak. Nak, ingat selalu, ilmu tanpa adab adalah pohon tanpa buah. Kata-kata sederhana itu kelak menjadi pilar dalam seluruh kehidupannya. Ahmad tumbuh sebagai anak yang sangat berbeda. Ia pendiam, tetapi pikirannya penuh tanya. Ketika anak-anak sebayanya bermain gasing, saling berlari di padangan, atau menangkap belalang di sawah, Ahmad lebih suka duduk di surau. Lampu minyak menyala temaram, cahayanya menari di dinding. Disitulah Ahmad berlatih membaca Al-Quran. Saat usianya baru 8 tahun, ia telah khatam Al-Quran berkali-kali. Usia 10 tahun, ia sudah mulai membaca kitab dasar fikih. Para guru kampung berbicara satu sama lain. Anak ini luar biasa, cepat mengingat, tapi lebih cepat lagi memahami. Ahmad sering menahan kantuk demi membaca kitab. Kadang-kadang ibunya datang mematikan lampu. "Sudahlah nak, istirahatlah." "Ibu, sedikit lagi," jawabnya lembut. Kadang sang ibu mengalah, kadang ia tersenyum sambil membiarkan cahaya kecil itu terus menyala. Seolah-olah ia tahu, cahaya kecil itulah yang kelak akan menerangi jutaan orang. Usia Ahmad baru menginjak remaja ketika ayahnya menyampaikan keputusan yang mengubah hidupnya. "Kita akan berangkat ke Mekah." Berita itu membuat sang ibu terdiam lama. Perjalanan ke Mekah bukan seperti sekarang. Bukan pesawat yang hanya butuh 9 jam, tapi kapal uap yang harus menembus laut berbulan-bulan. Namun Hamidah tahu, mimpi anaknya lebih besar dari rasa takutnya. Pada malam sebelum keberangkatan, ia memeluk Ahmad erat-erat. "Nak, mungkin ibu nanti tak melihatmu kembali dewasa. Tapi pergilah, carilah ilmu di tanah suci. Jadilah cahaya bagi banyak orang." Pelukan itu menjadi bekal paling berharga sepanjang hidup Ahmad. Kapal tua yang membawa mereka ke Mekah terus bergetar diterpa ombak. Malam-malam kadang gelap tanpa cahaya. Orang-orang muntah karena mabuk laut. Namun Ahmad duduk tenang di geladak, memegang kitab tipis yang ia bawa. Bayangkan, seorang anak berusia 12-13 tahun duduk di bawah langit malam, menghafal pelajaran sambil mendengar raungan angin laut. Ia sering menatap cakrawala dan berbisik, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Jadikanlah aku orang yang Engkau cintai."
Di atas kapal itulah jiwanya tertempah. Di atas laut itu pula tekadnya mengeras. Ketika kapal akhirnya berlabuh di Jeddah dan mereka memasuki Mekah, Ahmad terhenti. Ia terpaku memandang Ka'bah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semua lelah perjalanan seakan hilang. Suara doa, bacaan Al-Quran dan hiruk-pikuk jamaah dari berbagai bangsa membuat hatinya bergetar. Ia sujud lama sekali, sangat lama. Sejak hari itu, ia memulai kehidupan baru sebagai penuntut ilmu. Mekah tidak hanya kota suci, tetapi lautan ilmu. Di setiap sudut Masjidil Haram ada halaqah ulama besar. Ia menuntut ilmu dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ulama besar mazhab Syafi'i, Syekh Bakri Satah, penulis kitab I'anatut Thalibin, dan banyak lagi tokoh terkemuka. Ia belajar fikih, usul fikih, tafsir, falak, hisab dan ilmu yang saat itu sangat sulit, falak modern, geometri, dan pengukuran arah kiblat. Para guru terkejut dengan kecerdasannya. Pemuda dari Minangkabau ini memiliki kecerdasan yang jernih. Allah memberikannya pemahaman yang luas. Hingga tak lama, Ahmad bukan hanya murid, tetapi mulai menjadi rujukan murid-murid lain. Setelah bertahun-tahun belajar, pada usia yang masih muda, Ahmad mulai mengajar di Masjidil Haram. Ia duduk menghadap Ka'bah, membacakan pelajaran fikih kepada murid-murid dari Turki, Mesir, India, Persia, hingga Nusantara. Bayangkan, seorang pemuda rantau dari Sumatera kini menjadi guru di tempat paling mulia di bumi. Bahasanya lembut, tetapi argumentasinya kuat. Ia tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga mengajarkan hikmah. Ilmu bukan untuk menyombongkan diri. Ilmu adalah lentera yang harus kalian bawa pulang, menerangi kampung halaman kalian. Syekh Ahmad bukan hanya guru, tetapi penulis produktif. Satu demi satu kitab lahir dari tangannya. Kitab Fiqh Syafi'i, kitab Falak dan Hisab, kitab Tata Negara dan Sosial, kitab kritik adat yang tidak selaras dengan syariat, kitab akidah dan akhlak, hingga persoalan kontemporer yang sulit. Tulisannya tertata rapi, jelas, argumentatif dan mendalam. Ia menulis bukan untuk popularitas. Ia menulis karena cintanya kepada ilmu. Puncak kehormatan itu datang ketika para ulama senior Mekah mengangkatnya menjadi baik Imam Masjidil Haram, Khatib Masjidil Haram, dan Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah. Tanggung jawab itu sangat berat. Malam sebelum tugas pertamanya, ia berjalan mengelilingi Masjidil Haram. Orang-orang sudah pulang, masjid mulai sepi. Ia duduk memandangi Ka'bah, merasa kecil. Ya Allah, apa pantas hambamu ini memimpin sholat di rumahmu? Tapi sebelum keraguan menyelimuti, ia merasakan ketenangan. Seolah-olah ada suara lembut di hatinya. Bangkitlah. Engkau di sini untuk ilmu. Engkau di sini karena aku memilihmu. Esoknya, suaranya menggetarkan ruang masjid. Tenang, jernih, penuh keikhlasan. Jamaah menangis mendengar lantunan ayat yang dibacanya. Nama Syekh Ahmad Khatib sampai ke Nusantara. Ulama-ulama muda pun pergi ke Mekah untuk belajar darinya. Di antara murid-muridnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Jamil Jambek, Syekh Khotib Ali, dan ratusan ulama Minangkabau lainnya. Mereka duduk di hadapan beliau menyimak nasihat-nasihatnya. Jadilah ulama yang membimbing umat, bukan ulama yang menambah keruhnya perpecahan. Pengaruh Syekh Ahmad begitu besar, hingga ia disebut Maha Guru para ulama Nusantara. Syekh Ahmad bukan ulama yang hanya mengulang-ulang ajaran lama,
Ia membahas masalah sosial, adat, dan kemajuan zaman. Ia mengkritik praktik keagamaan yang tidak sesuai syariat, sekaligus mendorong pembaharuan pendidikan Islam. Ia mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis, menggabungkan akal dan nas, memurnikan niat, memperbaiki masyarakat, dan tidak berhenti belajar. Pikiran-pikirannya menjadi fondasi lahirnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Pada tahun 1916, Syekh Ahmad jatuh sakit. Meski tubuhnya lemah, ia tetap memenuhi waktu dengan mengajar dan membimbing murid-murid. Hari-hari terakhirnya terasa damai. Ia memandang Ka'bah dari jendela rumah kecilnya. Kepada seorang murid dekatnya ia berpesan, "Jika kalian ingin ilmu bermanfaat, bersihkanlah hati kalian. Hati yang kotor tidak akan menerima cahaya." Tak lama kemudian ia wafat. Mekah berduka, Nusantara turut berduka. Ia dimakamkan di Tanah Suci, tempat yang ia cintai sepanjang hidupnya. Warisan yang tak pernah padam. Zaman berganti, generasi datang dan pergi, tetapi nama Syekh Ahmad tetap hidup. Kitabnya masih dipelajari, pemikirannya masih dibahas, dan yang paling penting, murid-muridnya menjadi pilar besar dalam sejarah Islam Indonesia. Ia membuktikan bahwa anak kampung pun bisa menjadi pemimpin dunia. Ilmu lebih kuat daripada garis keturunan. Kesungguhan mampu menembus batas geografis.